Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Mohon maaf ini nggak pakai kamera ya. Saya rasa semua juga dimatiin aja kameranya supaya lebih lancar ya nanti untuk sosialisasi ini. Oke, kita mulai saja sambil nunggu teman-temannya yang belum masuk. Dan nanti juga kalau teman-temannya memang ketinggalan, nanti insya Allah ini rekamannya akan saya bagikan juga nanti ya. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini saya mengundang teman-teman mahasiswa informatika dan juga mahasiswa sistem informasi untuk dalam rangka acara sosialisasi untuk sertifikasi dan juga kuliah industri FTI. Mungkin bukan kuliah industri tahun 2024 ya, karena yang tahun ini sudah terlaksana, yaitu uh, kuliah kuliah industri untuk tahun berikutnya ya, untuk tahun 2025. Baik, yang pertama mungkin untuk sertifikasi dulu, dan baru nanti dilanjutkan dengan sosialisasi untuk kuliah industri Fakultas Teknologi Informasi yang periode selanjutnya atau di tahun 2025 yang insya Allah akan diselenggarakan tahun 2025. Oke, jadi untuk sertifikasi sekedar intermezzo ya. Nah, ini untuk sertifikasi ini itu diberlakukan untuk mahasiswa mulai angkatan 2021, 2022 dan seterusnya ya. Jadi mahasiswa 2020 ke bawah ya, 2020, 2019 itu memang belum wajib. Kenapa belum wajib? Karena memang sertifikasi ini sendiri itu diselenggarakan karena uh, mulai mahasiswa 2021 itu sudah ada tagihan untuk sertifikasi. Jadi kalau nggak salah besarannya 700.000 sudah, dan kalau nggak salah sudah dilunasi di semester 4 atau 5 ya. Nah, sehingga nanti di semester akhir ya, 7 atau 8 ya, itu kita akan selenggarakan sertifikasi. Nah, sertifikasi karena mahasiswa angkatan 2021 itu semester bulan September ini menginjak semester 7, ya, maka dari itu kami akan selenggarakan sertifikasi untuk tahun ini ya, di tahun akademik 2024-2025 itu kami selenggarakan untuk angkatan 2021. Di 2021. Nah, bagaimana nanti kalau ada nanti aja ya, itu FAQ-nya nanti aja. Yang penting uh, sekarang kita tahu dulu bahwasanya sertifikasi untuk tahun 2024 ini itu akan diselenggarakan untuk yang wajib adalah angkatan 2021. Jadi baik informatika maupun sistem informasi. Nah, ini ya sertifikasi wajib diikuti oleh mahasiswa angkatan 21, 22 dan seterusnya, 23, 24, 25. Tentunya uh, kami akan batasi untuk setiap tahun itu kalau bisa setiap angkatan ya. Jadi tahun ini 2024 angkatan 2021, nanti 2025 angkatan 2022 dan seterusnya. Jadi mahasiswa yang memang menginjak tingkat akhir. Tapi tidak mungkin ya, mungkin tidak 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 saklek seperti itu karena mungkin ada mahasiswa angkatan 2023 atau 2022 yang semester ini akan lulus ya. Mahasiswa-mahasiswa transfer ya, mahasiswa uh, konversi ya. Jadi dia sudah kuliah D3 melanjutkan S1 itu kan pasti masa studinya lebih singkat. Nah, ini juga boleh ya, diperbolehkan mengikuti sertifikasi ini. Nah, sertifikasi yang akan diselenggarakan adalah sertifikasi dari Microsoft ya. Namanya Microsoft Certified AI Fundamental ya, Artificial Intelligence Fundamental atau singkatannya MCF ya. Nah, jadi gelar-gelar yang ada di dosen-dosen itu ya teman-teman semua itu ya mereka juga mengikuti sertifikasi ini ya, CF namanya. Kemudian, nah ini ya,
Selanjutnya sertifikasi ini insya Allah akan diselenggarakan bulan November atau Desember. Insya Allah nanti uh, saya akan keluarkan surat resminya ya, uh, penyelenggaraan untuk sertifikasi MCF-nya itu. Nah, kalau dari kami sendiri memang mengambil timeline setelah UTS ya. Di timelinenya untuk sertifikasi ini setelah UTS. Nah, sertifikasinya sendiri itu nanti dilakukan hanya satu kali ya, teman-teman. Jadi sertifikasinya ini nanti tes ya, teman-teman melakukan tes itu hanya satu kali. Dilakukan satu kali. Nah, kalau nggak salah untuk passing grade-nya itu 700 ya. Dari nilai totalnya 900 sekian, itu passing grade-nya 700. Soalnya kemungkinan kemarin kalau nggak salah 40 sampai 45 soal. Intinya passing grade-nya 700. Jadi kalau 700 ke atas teman-teman lolos, 700 ke bawah itu tidak lulus. Nah, jadi sertifikasinya dilakukan sekali. Jadi belum tentu teman-teman nanti lulus ya. Bisa jadi nggak lulus juga untuk sertifikasinya. Nah, yang lulus ya nanti akan mendapatkan sertifikat MCF ya. Nah, yang enggak, misalkan pengen mengulang ya silahkan, diperbolehkan. Tapi nanti ada biaya yang akan dikenakan lagi ya. Besarannya berapa? Besarannya seperti biaya sertifikasi yang tertera di SIA. Jadi teman-teman bisa cek di SIA teman-teman semua ada biaya sertifikasi. Nah, biayanya segitu ya teman-teman. Jadi 700.000 kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah. Untuk angkatan 21, angkatan ke atas mungkin tambah atau enggak saya juga belum tahu. Teman-teman bisa ngecek sendiri untuk komponen yang sudah teman-teman bayarkan di SIA kan teman-teman bisa cek, bisa lihat. Nah, di situ ada sertifikasi. Nah, kalau nanti tidak lulus, teman-teman mau mengulang, ya silahkan teman-teman membayar lagi. Nah, untuk sertifikasinya bagaimana ya? Nah, sebentar, mohon maaf. Ada tamu sebentar ya, teman-teman. Oke, sudah ya. Jadi nanti untuk sertifikasinya akan didahului dengan penyampaian materi ya, teman-teman. Jadi nanti kita adakan semacam penyampaian materi satu sesi begitu. Nanti juga di situ ada kisi-kisinya, teman-teman dengan kisi-kisi soal tesnya seperti apa. Itu juga teman-teman akan dibekali, tentunya ya sebelum tes akan dibekali dulu, walaupun tidak banyak tapi insya Allah cukup ya, insya Allah cukup untuk mengarungi sertifikasi MCF ini. Gitu, teman-teman akan dibekali materi, kemudian kisi-kisi, baru nanti akan dijadwalkan untuk tesnya. Jadi nanti ada penjadwalannya ya, kapan akan melakukan materinya ya, kuliahnya atau materinya, kapan akan tesnya itu nanti terjadwal. Nah, untuk tesnya sendiri insya Allah akan diselenggarakan di kampus ya, secara luring di lab. Ya, nanti kita siapkan untuk labnya ya, supaya bisa digunakan untuk melakukan sertifikasi MCF. Karena memang ada aplikasi-aplikasi tertentu yang harus digunakan ya sebelum melakukan ujian sertifikasi MCF ini. Nah, mungkin ini ya untuk sertifikasi, kemudian sedikit FAQ ya buat teman-teman. Nah, gimana kalau mahasiswa angkatan 2020 pengen ikut ya? Ada mahasiswa angkatan 2020, mungkin 2019 ya yang belum lulus, mungkin sudah tingkat akhir pengen ikut, ya silahkan ya. Boleh ikut, tentunya membayar. Kalau angkatan 2020-2019 ke bawah itu tentunya membayar biaya tes ya, karena kalau yang 2021 itu sudah include di
pembayaran DISIA, jadi ya sertifikasinya sudah include di situ, jadi tidak perlu membayar lagi. Nah, yang angkatan 2020, 2019 ya, 2020 ke bawah yang mau ikut tentunya harus membayar, kalau nggak salah 700.000. Nanti saya akan uh, di surat resminya itu ya, surat dari fakultas itu, nanti juga akan saya uh, mention ya, saya sebutkan terkait pembayaran sertifikasi untuk mahasiswa angkatan 2020 ke bawah. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan dulu ya teman-teman sebelum kita lanjut ke kuliah industri tentang sertifikasi. Utamanya mahasiswa angkatan 2021 yang tahun 2024 ini akan melaksanakan sertifikasi. Silakan langsung open mic aja ya. Pak, izin bertanya. Ya, Untuk sertifikasinya nanti akankah ada close interview gitu Pak atau hanya tes aja? hanya tes saja. Oke. Jadi nanti materi, setelah materi nanti ada jadwal tesnya. Udah itu aja. Oke, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya silakan. Oh, satu lagi Pak, mengenai Ya, pembekalan nah, materi itu. Nanti apakah secara offline di dalam kelas untuk pembekalannya itu atau online secara e-learning, Pak? bakalannya itu kuliah ya bentuknya. Nah, mau kuliahnya itu luring atau daring nanti kita uh, bahas lagi ya, karena itu menyangkut teknis. Kita akan bahas nanti di dosen-dosen yang tentunya akan mengisi kuliah atau pembekalan sertifikasinya itu. Oke, baik Pak. Oh iya, sertifikasinya bahasa ya, karena nanti uh, sertifikasinya itu dalam bahasa Inggris. Ya bisa sih teman-teman uh, apa namanya menerjemahkan ya. Jadi soal tesnya itu kan ada pilihannya sebenarnya ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa yang lain ya. Tapi perlu teman-teman perhatikan bahwasannya terjemahan dari soal-soal tes maupun jawabannya itu nanti akan bersifat letter luck ya. Jadi mungkin konteksnya akan tidak sesuai ya. Jadi bahasa Inggrisnya apa, terjemahannya apa itu konteksnya akan berbeda. Padahal yang dimaksud A tapi ternyata terjemahannya itu B karena memang itu yang diterjemahkan itu per kata ya, bukan konteks satu kalimat. Nah, itu kan nanti ketika diterjemahkan per kata seperti itu riskan terjadi ketidaksamaan konteks. Makanya kalau bisa nanti teman-teman pakai bahasa Inggris ya, teman-teman mulai belajar ya untuk bahasa Inggris. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Oh, untuk mahasiswa yang angkatan 2021 seterusnya ini kan wajib ya, Pak ya. Ini berarti ada pengaruhnya di jumlah SKS juga atau gimana, Pak? Enggak, enggak, Oh, enggak enggak. ada. Ya. Kalau Jadi sertifikat. sertifikasi ini membekali mahasiswa saja ya. Oh, Sebelum baik. lulus dibekali dengan sertifikasi. Dan dia tidak ada besaran SKS-nya karena bukan mata Untuk kuliah. kuliah. Oh iya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Gimana?
Cukup. Nanti kalau ada yang mau tanya lagi bisa nanti tanya lagi boleh ya tentang sertifikasi, tanya lagi nanti silahkan. Mungkin sekarang masih menelaah dulu ya. Oke, kita lanjut ke kuliah industri untuk tahun ini mungkin salah ya, untuk tahun 2025 nanti ya. Jadi karena kuliah industri yang tahun akademik 2324 kan sudah dilaksanakan kemarin bulan Mei ya, kita ke ITDRI. Nah, nanti untuk yang angkatan berapa ya, 2022 nggak salah ya, pokoknya penyelenggaraan tahun 2025 itu nanti kita tidak lagi melakukan kunjungan industri ya teman-teman semua. Di format KI-nya akan berubah menjadi bootcamp. Bentuknya adalah bootcamp, jadi bukan lagi kunjungan industri. Nah, bootcamp ini kita akan selenggarakan sama seperti kunjungan industri ya, yaitu pada semester genap. Jadi 1 tahun hanya 1 kali teman-teman ya. Pada semester genap setiap tahun akademik. Nah, jadi semester gasalnya untuk sertifikasi, semester genapnya untuk KI ya, kuliah industri. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kuliah industri itu ada SKS-nya ya, karena dia mata kuliah ada SKS-nya 2 SKS. Kalau sertifikasi itu tidak ada ya, karena itu ya pendamping saja. Selain dapat ijazah dan transkrip, teman-teman juga mendapatkan sertifikasi ya. Nah, bootcamp-nya diselenggarakan semester genap, kemudian dia nanti ini sebenarnya mirip sekali dengan studi independen ya. Mungkin kalau teman-teman yang ikut MBKM studi independen itu uh, uh, apa namanya, mempelajari suatu tema atau topik dalam 1 semester ya, mungkin setiap hari ada ya, setiap minggu itu Senin sampai Jumat ada materinya, dikasih materi. Nah, kalau bootcamp ini nanti tidak seintens itu ya, jadi 1 semester nanti hanya akan ada 8 sampai 9 pertemuan. Jadi 8 atau 9, ada yang 8, ada yang 9 mungkin ya. Tentunya dengan assessment ya, di akhir nanti ada assessment yaitu mini capstone project. Jadi kalau studi independen ada capstone project, kalau di bootcamp nanti juga ada capstone project, tapi tentunya tidak sebesar ya skupnya di studi independen. Di bootcampnya ini ya, makanya saya sebut mini capstone project. Jadi tetap ada projectnya, tetap ada capstone projectnya. Nanti mungkin berkelompok ya, nggak dikerjakan mandiri capstone projectnya, tapi berkelompok. Nah, karena dia merupakan kuliah ya, tentunya nanti akan ada penjadwalannya ya teman-teman semua. Dia tetap akan dijadwalkan ya seperti kuliah, karena dia 8 atau 9 pertemuan, mungkin nanti tidak setiap minggu ada ya, tapi mungkin 2 minggu sekali baru ada kuliahnya. Dan kuliahnya tentunya tidak di kelas ya, tapi dilaksanakan secara daring sinkronus ya. Jadi video conference atau Game Meet ya untuk setiap pertemuannya. Kemudian tema atau topik bootcamp yang dapat dipilih oleh mahasiswa ini ada apa aja? Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah full stack ya, stack web programming. Kemudian ada mobile development ya, Android dan iOS ya, menggunakan Flutter ini kalau saya tidak salah ya. Jadi ada full stack web programming, ada Flutter di sini ya, mobile development. Kemudian ada Internet of Things, dan yang terakhir ada UI UX ya, user interface, user experience. Nah, kemudian kami akan batasi untuk kuota per topik adalah maksimal 50 mahasiswa ya. Jadi campuran ini nanti ya, mahasiswa SI dan informatika itu nanti memilih sama ya 4 topik ini, silakan mau pilih yang mana, tapi nanti dibatasi 50 per topik.
Nah, itu ini kalau nggak salah ini untuk angkatan 2022 ke atas mungkin nanti yang akan mengambil ya. Ya mungkin ada juga anak angkatan 2021, tapi mungkin mayoritas yang akan mengambil adalah anak angkatan 2022 ya, kemungkinan. Nah, kemudian biaya bootcampnya itu adalah 500.000. Nanti juga saya akan buatkan SK-nya ya, bahwasanya kuliah industrinya itu nanti formatnya adalah bootcamp, topiknya ada 4, dan biayanya adalah 500.000. Dan mungkin biaya ini belum ada di pembiayaan Desia ya, jadi nanti teman-teman yang akan yang mengambil kuliah industri itu nanti di awal ya ketika KRS, nanti setelah itu milih topiknya ya, dan nanti sekaligus melakukan pembayaran 500.000 itu ya untuk biaya bootcampnya. Mungkin itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin silahkan. Ada yang angkatan 22 kayaknya sedikit ya, angkatan 22-nya yang ikut, karena kebanyakan di sini sudah ikut KI yang tahun ini ya, yang ke Bandung kemarin. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, Untuk bootcamp ini nanti pematerinya itu dari kampus atau dari mitra, Pak? jadi yang memberikan bootcamp nanti ada mitra ya. Jadi bukan dari kampus, bukan Bapak Ibu dosen yang biasanya itu. Jadi yang akan memberikan materi adalah mitra. Jadi kami di fakultas bekerja sama dengan vendor ya, pihak ketiga untuk menyelenggarakan bootcamp ini. Nah, ini ada 3 vendor ya, kebetulan yang kita pakai. Tentunya setelah penjajakan beberapa vendor ya, kita lihat proposalnya ya, yang mungkin yang menurut kami cocok ya, ini ya 4 ini, dan memang bisa menjadi pilihan untuk teman-teman ya, karena tidak semuanya kalau saya patok cuma satu, nanti mungkin ada teman-teman yang kurang suka dengan topik ini, pengen topik yang itu. Nah, itu jadi memang saya buat lebih dari satu topik ya, kami buat lebih dari satu topik ya, tujuannya untuk supaya teman-teman ada pilihan ya. Yang jelas vendor ya, bukan dari kampus. Harapannya apa ya, dengan kita pakai vendor, harapannya itu tentunya teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan ya. Jadi dasarnya itu sudah diberikan di kampus. Nah, nanti akan diasah lagi ya dengan vendor ya. Jadi dengan pihak ketiga, namanya memang seperti itu ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Saya sih mengundangnya kemarin sudah jaga-jaga ya. Siapa tahu yang datang banyak ya. Karena yang datang nggak banyak. IoT itu yang pakai Arduino, Pak. Iya, IoT pakai ya, bisa Arduino, bisa Raspberry, ada apa lagi ya? Nggak cuma itu kok ya. Banyak ya. Boardnya nggak cuma Arduino. Ya, IoT yang pakai itu. Nanti alatnya insya Allah akan disediakan oleh masing-masing prodi ya. Jadi kita akan sediakan, kita akan membeli mungkin beberapa ya. Nah, karena mini capstone project-nya itu kelompok ya, nanti tentunya ketika mencoba alatnya juga akan berkelompok ya. Tidak hanya satu orang nyoba, enggak, berkelompok. Seperti itu. Jadi alatnya disediakan. Jadi teman-teman nggak usah mikir alatnya, nanti alatnya disediakan dari kampus ya. Ya, ada yang tanya ya. Sebelum uji sertifikasi apakah akan diberikan materi? Ada ya. Akan diberikan materi dulu, satu pertemuan
selain materi diberikan kisi-kisi soal ujiannya juga. Jadi materi, kisi-kisi, baru nanti teman-teman akan melakukan tes atau ujian sertifikasinya. Jadi nggak pompong bolong banget ya, tapi teman-teman tentunya sudah dibekali dengan amunisi untuk sertifikasi atau ujiannya. Silahkan, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau semester lalu sudah mengikuti kuliah industri, apa boleh ikut bootcamp lagi ya? Nanti mungkin kami bahas dulu ya, kalau yang sudah ikut kuliah industri pengen ikut bootcamp boleh enggak ya? Atau memang ini dia nggak KRS kuliah industri tapi pengen ikut bootcamp boleh enggak ya? Nanti kita akan bahas dulu ya. Karena ini penyelenggaraan pertama, pasti nanti di akhir akan kita evaluasi ya. Pasti kita akan evaluasi bagaimana penyelenggaraannya, supaya tentunya ke depannya ya lebih baik lagi. Sama ya, sertifikasi juga akan sama nanti. Kita akan evaluasi juga. Setelah penyelenggaraan dievaluasi, tentunya harapannya ke depannya lebih baik lagi. Itu ya Mas Ibnu. Sekarang mungkin belum bisa menjawab, tapi nanti di surat resminya ya, sama seperti yang sertifikasi tadi, di surat resmi kami akan mention atau sebutkan poin itu ya. Kalau enggak, sama seperti sertifikasi tadi ya, yang angkatan 2020 boleh ikut enggak? Nah, kayak gitu. Kalau ikut gimana? Nah, sama nanti KI, kalau saya enggak apa namanya, angkatan 21 kan sudah KI. Nah, pengen ikut bootcamp boleh enggak ya? Nanti kita akan mention dulu. Kita akan bahas nanti, kalau oke ya kita akan mention di surat resmi yang dari fakultas. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Mau langsung ngomong boleh, lewat chat juga boleh. Kalau nggak ada yang tanya ya saya anggap sudah jelas. Sudah nggak ada? Sudah cukup? Kalau belum ambil KI ya nanti yang ambil KI pasti ikut Mas ya. Angkatan 21 yang belum ikut KI, yang belum KRS KI kemarin, kan pasti akan KRS KI di semester 8 ya. Nah, nanti ya wajib ikut ya. Kalau yang KRS itu wajib ikut. Kalau boleh tahu mitra bootcampnya siapa aja ya? Ya, mitra bootcampnya ada 3 ya. Yang pertama, benar saya lupa ya. Yang full stack itu dari GameLab namanya ya. Nama usahanya GameLab. Itu vendor studi independen. Mungkin yang studi independen kemarin, anak-anak informatika kalau nggak salah ya, itu beberapa ada yang di GameLab. GameLab bukan Gameloft tapi GameLab. Dia perusahaan di Salatiga ya kalau nggak salah. Nah, kemudian yang Internet of Things itu Telkom ya. Bukan Telkom sih. Anak perusahaannya Telkom, namanya itu Antares kalau nggak salah. Itu ya, Antares ya. Internet of Things ini ya anak perusahaannya Telkom, perusahaannya namanya Antares. Kemudian yang Android ya, yang mobile sama UI UX ini vendornya dari Segiatech ya. Tuh. Kemudian apalagi ada yang nanya, periode sertifikasi apakah hanya ada di bulan November Desember atau ada periode lainnya, Pak? Penyelenggaraan pertama itu November Desember dulu, Mbak. Ya, Mbak. Jadi penyelenggaraan pertama insya Allah di bulan November September November itu ya, bulan apa ya? Lupa saya. November Desember ya, November Desember tahun ini. Nah, nanti
Kalau misalkan di semester depan ya, di semester genap itu ada yang mau sertifikasi lagi ya, nanti kita akan pertimbangkan untuk dibuka. Gitu ya. Jadi kita akan pertimbangkan juga untuk membuka sertifikasinya setiap semester. Sebenarnya bootcamp juga sama ya. Awalnya saya pengen menyelenggarakan KI-nya itu dibuka tiap semester juga, tetapi kami pertimbangkan itu adalah kuotanya ya, karena dari vendor juga kami dibatasi untuk kuota ya. Jadi uh, pesertanya itu ada minimalnya gitu. Kalau yang MCF ini enggak ya. Yang MCF ini memang sebanyak-banyaknya. Jadi dalam satu kali penyelenggaraan cuma 10 nggak apa-apa. Tuh. Nah, nanti diselenggarakan lagi mungkin lebih banyak ya. Yang ikut akan lebih banyak lagi. Gitu ya. Jadi untuk sertifikasi memang uh, bisa ya diselenggarakan. Karena ini bukan mata kuliah, jadi ya sewaktu-waktu diselenggarakan bisa. Nanti kita akan bahas juga ya. Tapi awalnya ya milestone pertamanya diselenggarakan di November Desember. Nah, setelah itu kita evaluasi kira-kira bakal diselenggarakan, mungkin bisa ada kemungkinan juga mungkin setahun 3 kali 4 kali ya, sesuai dengan mungkin akan disamakan dengan timeline yudisium, itu nanti kedepannya ya. Tapi untuk saat ini itu yang terdekat November atau Desember ya, penyelenggaraan kedepannya ya nanti insya Allah akan kita uh, evaluasi dari penyelenggaraan yang bulan November Desember untuk penyelenggaraan selanjutnya. Nanti recordnya di share di web FTI boleh ya, nanti akan saya share di apa namanya, di di web yang sama ya, di laman yang sama, maksudnya di laman undangannya itu nanti di bawahnya akan saya share untuk uh, link videonya ini ya, video sosialisasinya ini. Jadi nanti yang belum ikut, yang belum datang ya bisa melihat sendiri, bisa mendengarkan atau menyimak mandiri ya. Sertifikasinya diinfokan kembali ya, tidak lewat SIA ya. Kita akan infokan kembali nanti bersamaan dengan surat resmi ya. Di situ nanti kita akan mungkin pakai Google Form atau lain sebagainya ya. Nanti kita pasti akan infokan ke mahasiswa. Bootcamp misal kuotanya sudah 50, yang belum ikut bagaimana ya, milih yang lain ya, karena itu ada 4 topik ya. Jadi memang kami batasi 50 ya, untuk setiap topik 50, supaya apa ya, supaya yang lain nggak melompong ya itu ya, karena yang kami ada di setiap vendor itu juga mereka ada minimal kuotanya ya, jadi harus dipenuhi berapa ya, makanya kami batasi untuk setiap topik maksimal 50 mahasiswa untuk 2 prodi ya, untuk 2 prodi. Jadi kalau sudah 50 ya, yang 51 dan seterusnya itu nanti akan di-cut dan diwajibkan memilih topik yang lain. Itu ya. Makanya nanti kalau sudah ada info KI, teman-teman sudah ke RSKI, sudah ada info tentang itu, ada pendaftaran atau seperti apa ya, teman-teman langsung cepet-cepetan ya, supaya mendapatkan kuotanya di topik itu. Misalkan teman-teman senang mobile development ya, cepet-cepet teman-teman mendaftarkan di mobile development, ambil topik mobile development. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ini jadi satu yudisium. Kalau KI pasti ya, karena dia mata kuliah wajib ya. KI mata kuliah wajib. Nah, nilainya diambil dari bootcamp ini ya. Kalau nggak ikut bootcamp ya nggak ada nilai KI-nya. Kalau sertifikasi berbeda ya. Sertifikasi tidak wajib.
Cuman teman-teman eman-eman ya, sudah bayar, yang angkatan 21, 22 ke atas ya, itu sudah bayar 700 kok nggak ikut, eman-eman. Karena teman-teman punya hak untuk mengikuti minimal 1 kali. Itu. Dan lumayan ya, kalau lolos itu lumayan, teman-teman dapat sertifikat MCF, dan itu bisa jadi gelar non-akademik ya. Ya, sama seperti yang dipakai Bapak Ibu dosen itu ya. Itu kan ada yang pakai MCF itu ya, itu gelar non akademik ya, boleh dipakai boleh enggak ya, gelar akademik ya boleh dipakai boleh enggak ya, sama aja ya, gitu ya teman-teman. Itu kalau sertifikasi MCF tidak ya, bukan syarat yudisium, tapi kalau KI itu mata kuliah ya, mata kuliah wajib, jadi ya harus lulus, jadi harus mengikuti bootcamp. Tapi kalau MCF misalkan nanti sudah tes kok nggak lulus ya nggak apa-apa ya, tetap bisa yudisium. Tapi kalau dapat ya lumayan ya, nggak 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 cuman lumayan ya, ya itu sudah. Soalnya nggak ada batasannya ya, MCF itu tidak hanya berlaku 2 tahun gitu, enggak ya, tidak ada batasan masa berlakunya, nggak harus tes lagi ya. Silakan ada yang mau tanyakan lagi, ini saya batasi mungkin sampai jam 10 saja ya. Untuk sertifikasi maupun kuliah industri silahkan kalau ada yang masih bingung mau ditanyakan ya. Saya juga kurang tahu nih hasil rekamannya nanti ada gambar itunya enggak ya, saya juga nggak tahu nih. Nah, lah. Soalnya saya belum pernah record pakai Teams ya. Oke, permisi Pak. Untuk mahasiswa yang sebelumnya sudah sertifikasi tapi masa aktifnya sudah kadaluarsa, itu masih bisa diajukan. Sertifikasi apa, Mas? MCF juga. Oh, kamu angkatan 20 ya. Angkatan 20 itu tidak wajib ikut sertifikasi ya. Jadi sertifikasi ini ya, angkatan 20 tidak wajib sertifikasi ya. Sertifikasi BP. Tapi sertifikasinya itu, sertifikat yang teman-teman dapatkan selama kuliah itu bisa dimasukkan ke SKPI nanti ya, surat keterangan pendamping ijazah. Itu bisa. Tapi angkatan 20 itu tidak wajib ya. Tidak wajib mengikuti sertifikasi yang MCF tadi. Tapi kalau mau ikut boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sama sebenarnya ya, yang angkatan 21 ke atas itu mau ikut boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Tapi mereka punya hak ya untuk mengambil sertifikasi ini minimal 1 kali, itu punya hak karena mereka sudah bayar uang sertifikasi. Kalau angkatan 2019 itu kan mereka enggak bayar ya, enggak bayar sertifikasi, uang sertifikasi, jadi ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau yang angkatan 21 kan mereka bayar ya 700.000 uang sertifikasi ya, aneh nggak ikut emang ya, 700.000-nya hangus ya. Makanya mereka punya hak untuk mengikuti sertifikasi minimal 1 kali. Begitu ya. Jadi bukan diwajibkan juga ya, harus kalau nggak lolos MCF nggak bisa yudisium, enggak ya. Kalau nggak ikut sertifikasi nggak bisa yudisium, enggak. Sekali lagi saya katakan, sertifikasi bukan syarat yudisium. Tapi kalau KI itu ya jelas ya, karena mata kuliah itu wajib ya, dia ya yudisium kok belum ngambil KI ya nggak bisa ya, karena yudisium itu sudah selesai ya, sudah selesai mata kuliahnya, semua sudah selesai ya, dan dia sudah dinyatakan lulus ya, lulus dari prodi A, prodi informatika maupun prodi sistem informasi gitu.
Ada lagi? Mau yang ikut sedikit ya mending lebih pakai Zoom aja ya, lebih enak. Soalnya saya kira mahasiswanya itu 200-an, kalau pakai Zoom itu cuma 100 ya. Kalau Teams ini bisa 300 kalau nggak salah ya. Wah, di menu mana ya? Saya juga nggak tahu ya. Nanti mohon teman-teman bisa membantu Mas Abdurrahman itu ya. Angkatan 21, tapi di SIA belum ada tagihan sertifikasi. Tolong teman-teman Angkatan 21, Mas Ibnu, Mas Yoga itu bisa dicek ya, bisa dibantu untuk Mas Abdurrahman itu. Kalau nggak salah, Angkatan 21 itu pasti sudah bayar ya, di semester 4 atau 5, di tahun kedua ya, atau awal tahun ketiga itu pasti sudah bayar uang sertifikasi atau biaya sertifikasi. Karena itu sudah include di SIA ya. Oke, sudah cukup teman-teman semua? Oke, kalau sudah cukup, mungkin kalau nanti ada pertanyaan ya silahkan ya. Bisa ngechat saya, boleh ya. Atau ketemu di kampus juga boleh ya. Nah, semisal tes pertama sertifikasi belum lulus, terus mau ikut tes ulang, itu ikut di semester berikutnya atau di semester itu juga, Pak? Kalau tes ulang, nanti kita akan info ya, setelah penyelenggaraan yang tes pertama, misalkan ada yang belum lulus kok pengen ngulang, itu nanti bisa langsung atau enggak, nanti kita juga akan bahas ya, nanti kita akan sampaikan, mungkin ketika pembekalan tesnya itu, kita akan sampaikan nanti kalau yang nggak lolos seperti apa mekanismenya kalau mau mengulang. Karena sekali lagi, sertifikasinya itu tidak wajib mengulang ya. Yang mengulang itu kalau yang mau, kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa ya. Tuh, nanti apakah langsung di hari berikutnya atau di minggu berikutnya ya. Nanti kita akan bahas dulu ya, karena itu juga teknis penyelenggaraan tesnya ya. Tapi nanti pasti akan kami uh, sampaikan ya, teknisnya kalau mengulang seperti apa. Oke, sudah cukup ya teman-teman semua. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa chat ke saya, ketemu di kampus terkait sertifikasi, terkait kuliah industri. Bisa chat saya, bisa chat ke Pak Irfan juga bisa, ke Kak Prodi juga bisa ya. Insya Allah saya, Pak Irfan, Bapak Ibu Kak Prodi itu sudah mengetahui ada sertifikasi, sudah tahu, kuliah industri juga sudah tahu ya. Dan saya sudah sampaikan semua ya, terbuka semua, biayanya dan lain sebagainya, mereka semua insya Allah sudah tahu. Itu mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan ya dari Fakultas Teknik Informasi.